Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang teori peluang. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kaidah pencacahan. Pokok bahasan teori peluang. Yang pertama, kita melihat dulu apa itu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan atau counting rules adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Jadi, kita nanti akan menghitung banyaknya kemungkinan yang muncul atau yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Yang pertama, aturan pertama kita lihat adalah aturan pengisian tempat. Apa aturan pengisian tempat? Ya. Kita lihat langsung saja ke permasalahan biar jelas. Misalkan di sini Anton mempunyai 3 kaos yang berwarna putih, merah dan biru, serta mempunyai 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Nah, pertanyaannya tentukan kemungkinan Anton memakai kaos dan celana panjang. Jadi kita ingin tahu berapa kemungkinan variasi atau tampilan Anton ya dengan baju dan celana panjang yang berbeda-beda. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat. Kalau kita analisa ya, kita bisa juga menggunakan beberapa cara. Ya, di sini ada 3 cara. Yang pertama kita lihat di sini kita menggunakan diagram pohon. Ya, diagram pohon kita lihat di sini. Kaos itu punya ada 3 kemungkinan, dia putih, merah dan biru. Celana panjang nya adalah hitam dan coklat ya. Jadi ada 2. Kalau kita lihat putih bisa berpasangan dengan hitam, putih bisa berpasangan dengan coklat. Sehingga ada 2 kemungkinan, putih hitam, putih coklat. Begitu juga merah bisa berpasangan dengan hitam, juga bisa berpasangan dengan coklat. Jadi ada 2 kemungkinan, merah hitam, merah coklat ya. Jadi itu begitu juga biru ya, kita lihat biru hitam dan biru coklat. Atau kita juga bisa menggunakan tabel silang ya. Kita lihat tabel silang, kita pisahkan. Yang pertama kaos kita letakkan di bagian atas, putih, merah dan biru. Kemudian celana panjang kita lihat di sebelah kiri, hitam dan coklat. Kalau kita pasangkan, ini ada pasangan-pasangan yang bisa kita bentuk ya. Kita lihat putih hitam, putih coklat, merah hitam, merah coklat, biru hitam, biru coklat. Di sini kita lihat ya. Jadi itu kita bisa menghitung banyaknya kemungkinan. Di sini ada berapa? Ada, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasangan. Jadi 6 pasangan, jadi 6 kemungkinan. Atau cara yang lain yaitu menggunakan pasangan terurut ya. Kalau pasangan terurut kita pasangkan, pertama putih dengan hitam, kedua putih dengan coklat, begitu juga merah dengan hitam, merah dengan coklat, biru dengan hitam, biru dengan coklat. Jadi kita pasangkan baju dengan celana panjangnya ya. Setiap baju dengan 2 celana panjang. Di sini juga sama, kita peroleh 6 hasil. Nah, kita bisa simpulkan di sini. Dari ketiga cara di atas kita dapat simpulkan ternyata bajunya ada 3, celananya ada 2, maka banyaknya cara adalah 3 kali 2, yaitu 6 cara. Sekarang yang berikutnya kita lihat
yaitu aturan perkalian. Ya. Apa aturan perkalian? Aturan perkalian ini hasil pengembangan dari yang tadi ya, kaidah pencacahan. Kita lihat di sini. Supaya jelasnya kita langsung pada permasalahan saja dulu. Ya. Yang pertama, berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara jika siswanya ada 8 orang. Kita lihat di sini, jadi kita disuruh menghitung ada siswa 8 orang yang akan dicalonkan, lalu kita akan memilih dari 3 siswa itu untuk dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini ada berapa kemungkinan? Kita lihat prosesnya. Kita lihat di sini ada, kalau kita letakkan ya, ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang pertama sudah tentu yang kita pilih adalah ketua. Ya. Ketika kita memilih ketua, kita punya 8 kemungkinan karena semua siswa bisa dipilih, ya. Yaitu 8 kemungkinan. Nah, kemudian kita setelah satu ketua kita pilih, ya, maka kita akan memilih sekretaris. Sekretaris di sini jadi 7 kemungkinan. Kenapa? Karena yang 1 orang sudah dipilih jadi ketua. Ya. Kemudian untuk bendahara juga menjadi 6 kemungkinan. Karena yang 2 orang sudah kita ambil untuk ketua dan sekretaris. Jadi 8, 7, 6. Maka berdasarkan yang tadi yang kita pelajari sebelumnya, banyak cara memilih itu adalah 8 kali 7 kali 6. Di sini kita tidak terduga hasilnya besar juga, yaitu 336 cara. Jadi mungkin kalian akan mengira hanya mungkin puluhan cara, tapi ternyata setelah kita hitung didapat 336 cara. Contoh lain ya, supaya jelas kita lihat contoh yang lain. Yang pertama, 7 orang siswa memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya hanya terdapat 4 buah kursi. Jadi kita lihat di sini siswa memasuki sebuah ruangan, tapi di dalamnya ada 4 buah kursi. Jika tiap kursi hanya dapat diduduki oleh seorang siswa, berapa banyak kemungkinan mereka dapat duduk? Nah, permasalahannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi ya. Jadi kalau di sini kursinya ada 4, siswanya ada 7 ya. Nah, sekarang kita anggap pertama ada kursi yang pertama, kita analisa ya. Kita analisa di sini, kita jawab kursi pertama ada kemungkinan 7 kemungkinan siswa dapat duduk. Karena 7-nya belum duduk gitu ya, kalau kita anggap seperti itu. Jadi 7 kemungkinan. Kursi kedua jadi 6 kemungkinan. Kenapa? Karena tadi kursi pertama sudah diduduki oleh 1 orang siswa, sehingga tinggal 6 orang siswa yang belum duduk. Maka kursi kedua ada 6 kemungkinan ya. Kursi ketiga 5 kemungkinan, karena 2 kemungkinan yang tadi 2 siswa yang tadi sudah duduk di kursi pertama dan kedua. Begitu juga kursi keempat, tinggal 4 kemungkinan. Maka banyaknya kemungkinan ya, seperti prinsip yang tadi ya, adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4, yaitu 840 cara. Nah, kalian mungkin tidak menduga bahwa hasilnya besar sekali, yaitu 840 cara. Jadi sini prinsip perkalian kita bisa menghitung banyaknya cara ya, atau variasi ya, atau perpindahan yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak duga ternyata hasil besar sekali. Nah, itu adalah prinsip perkalian. Nah, kita simpulkan ya dari yang tadi, jika suatu kejadian dapat terjadi dalam n tahap, ya, jadi ada berapa tingkatan yang saling berurutan, di mana tahap 1 dapat terjadi dalam Q1 cara, tahap 2 dapat terjadi dalam Q2 cara, tahap 3 dapat terjadi dalam Q3 cara, demikian dan seterusnya sampai ke tahap N dapat terjadi dalam Qn cara. Maka kejadian tersebut dapat terjadi secara berurutan dalam
Q1, Q2, Q3, dan Qn cara berbeda. Ya. Jadi kita bisa menghitung dengan cara mengalikan. Ya. Seperti itu. Jadi ini kesimpulannya. Nah, itu tentang aturan perkalian. Nah, sekarang ada lagi aturan namanya aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan bagaimana kita lihat jelasnya ya. Aturan perkalian. Aturan perkalian, aturan penjumlahan kita lihat bagaimana. Kita lihat pada contoh, langsung saja pada contoh ya. Sini kita lihat si Hendro, seorang pelajar SMK, dia berangkat dari rumah ke sekolah ya, menggunakan transportasi ya. Ada 3 jenis transportasi, yaitu sepeda motor dan mobil ya. Nah, sepeda dia punya sepeda itu ada 2 kemungkinan ya, yaitu sepeda mini dan sepeda gunung. Kalau motor ada 3 kemungkinan, yaitu Yamaha, Honda, dan Suzuki. Sedangkan mobil juga ada 3 kemungkinan, yaitu sedan, kijang, dan pick up ya. Jadi mungkin kebetulan kendaraan tersebut memang ada gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa banyak cara Hendro berangkat dari rumah ke sekolah. Di sini hati-hati ya. Di sini kita harus hati-hati. Mungkin kalian menganggap bahwa hasilnya adalah 2 kali 3 kali 3. Nah, jawaban itu ternyata salah ya. Tidak tepat karena kita lihat di sini, kita analisa ya. Karena di sini kenapa? Karena yang dinaiki oleh Hendro dia hanya salah satu saja ya. Jadi dia nggak bisa tiga-tiganya dia naik ya. Misalkan naik motor, naik mobil, naik sepeda ya, dia tidak bisa sekaligus naik tiga-tiganya, hanya salah satu aja. Sehingga kalau kita lihat misalkan dengan sepeda dia hanya punya 2 cara ya, itu juga cuma 2 cara ya. Lalu dengan motor 3 cara dan dengan mobil 3 cara. Di sini hasilnya adalah dalam bentuk penjumlahan. Kenapa? Karena dia hanya bisa menggunakan 1 cara. Di sini antara motor dengan sepeda dengan mobil tidak terikat ya, tidak saling mengikat. Jadi saling asing gitu ya. Karena motor dan sepeda ini tidak bisa dipakai bersamaan gitu. Nggak bisa dipakai bersamaan ya. Jadi hanya salah satunya aja. Beda dengan yang tadi ketika si Anton memilih memakai baju ya dan celana panjang, itu dua-duanya dipakai. Nah, jadi itu ya. Jadi tidak, di sini jawabannya adalah ditambah 2 ditambah 3 tambah 3 sama dengan 8 cara. Jadi perbedaannya di sana. Nah, disinilah namanya aturan penjumlahan. Jadi kaidah pencacahan di sini yang kita pelajari adalah kita menganalisa yang kita peroleh ya dari suatu percobaan yang memasangkan beberapa kejadian ya. Ada yang kejadian yang berkaitan antara satu dengan yang lain, dan ada juga yang tidak berkaitan atau saling asing ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Demikian penjelasannya mengenai kaidah pencacahan ya, yang kalian bisa pelajari ya.